Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di dalam video ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tidak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yakni Ibu Dr. Hajah Neneng Napisah MAG MSI dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Indri Munggaran Putri dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan juga Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori kurikulum dalam pengembangan pendidikan Islam. Sebelum dalam tahap pengembangan pendidikan Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kurikulum, tujuan kurikulum, dan peranan fungsi dari kurikulum. Secara bahasa, kurikulum ini berasal dari bahasa Inggris yaitu kurikulum yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kurir dan curere. Nah, kurir artinya piari dan curere artinya adalah turun, di mana istilah tersebut ini digunakan dalam bidang olahraga, yakni yang artinya bahwa kurikulum sebagai jarak yang harus ditempuh oleh para pelari untuk mendapatkan medali ataupun penghargaan. Nah, bisa dipahami juga bahwa kurikulum adalah isi dari pembelajaran atau proses pendidikan atau juga metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Berlari yang dimaksud sebelumnya adalah sebuah prosesnya untuk mencapai tujuan ataupun kemenangan yang diinginkan. Nah, bila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka dapat diartikan bahwa berlari dimaksudkan proses terjadinya pendidikan dan apa yang ada di dalam proses tersebut. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam adalah rencana ataupun sarana komunikasi yang berisikan rumusan, tujuan, materi, metode, dan juga evaluasi pendidikan. Kurikulum ini berfokus pada ajaran Islam seperti akidah tentang keimanan, syariah tentang keislaman, dan juga akhlak tentang keisanan. Nah, untuk memahami kurikulum secara komprehensif, para pengembang kurikulum juga dapat mengenal kurikulum dalam beberapa dimensi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Beane bahwa kurikulum ini memiliki 4 kategori dalam pengembangannya, yakni meliputi kurikulum sebagai tujuan belajar, kurikulum sebagai produk, kurikulum sebagai pengalaman peserta didik, dan juga kurikulum sebagai program. Tujuan umum kurikulum pendidikan agama Islam pada hakikatnya ini membentuk manusia yang biasa mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam secara khusus pada hakikatnya ini bertujuan eh, di setiap program pendidikan yang akan diberikan pada peserta didik. Pada pendidikan nasional, tujuan umum dari pendidikan sudah dijabarkan dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Nah, pendidikan yang berdasarkan Pancasila memiliki tujuan yang meningkatkan kualitas masyarakat, yaitu menjadi manusia yang berakhlak, beriman, dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, disiplin, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada peran dan fungsi dari kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum sebagai perencanaan program pendidikan yang sistematis serta mengemban peran yang besar bagi pendidikan peserta didik. Ada 3 peran kurikulum dilihat dari segi analisis sifat masyarakat, kebudayaan, dan sekolah sebagai institusi pendidikan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, di antaranya ada peran komprehensif, di mana peran konservatif, di mana salah satu peran dan tanggung jawab kurikulum adalah menguraikan serta mentransmisikan berbagai nilai budaya yang kandungan makna pada peserta
pada generasi muda. Nah, lahirnya kebudayaan itu lebih dahulu dibandingkan dengan lahirnya generasi muda, serta kebudayaan tersebut tidak akan pernah habis. Kebudayaan tersebut dapat berupa tingkah laku, kebudayaan tersebut juga dapat pula mencakup segala norma-norma yang di dalamnya ini terdapat beberapa kewajiban serta berbagai tindakan yang dapat diterima dan ditolak masyarakat. Yang terus ada juga peran dan kritis dan evaluatif. Nah, kebudayaan yang telah ada dengan kebudayaan baru tentu ragamnya banyak sekali ditambah dengan kebudayaan dalam hal ini kurikulum memiliki peran penting, yaitu sebagai alat penyaring kebudayaan, baik itu kebudayaan baru ataupun kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Yang ketiga, ada peran kreatif di mana, peran kurikulum sangat penting dalam menjalankan segala aktivitas yang kreatif. Maksudnya kurikulum harus menciptakan sesuatu penemuan baru yang disesuaikan pada berbagai permasalahan yang baru atau, yang akan dihadapi. Semua potensi yang terdapat pada individu dapat dikembangkan. Maka dalam hal ini kurikulum harus menciptakan pelajaran, cara berpikir, pengalaman, keterampilan baru, serta kemampuan yang dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Terus fungsi kurikulum. Nah, dalam berbagai pihak, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan. Contoh fungsi kurikulum bagi seorang guru ialah fungsi kurikulum dijadikan petunjuk pada seorang guru dijadikan petunjuk pada pelaksanaan kegiatan belajar dan juga mengajar. Bagi seorang kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah, fungsi kurikulum ini dijadikan sebagai pedoman materi kegiatan supresi dalam melaksanakan supervise di dalam lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam, menurut Arif Farhan, pengembangan memiliki suatu arti, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan atau menyusun yang baru, yaitu konstruction atau pengembangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, improvement. Nah, pengembangan kurikulum ialah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau sebuah proses mengaitkan suatu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan sebuah kurikulum. Nah, lanjut. Ada 3 konsep yang perlu diperhatikan, yaitu kurikulum sebagai substansi dan juga kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga ada kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam sebagai substansi, di mana dilihat sebagai suatu rencana pendidikan belajar bagi peserta didik di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan pendidikan agama Islam yang ingin dicapai. Suatu kurikulum pendidikan agama Islam yang merujuk pada dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan juga evaluasi. Yang kedua ada kurikulum pendidikan Islam sebagai sistem, di mana yaitu kurikulum pendidikan Islam ini dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan dan hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan Islam sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Nah, hal ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum pendidikan agama Islam, ahli pendidikan dan juga pengajaran. Nah, tujuan dari kurikulum sebagai bidang studi adalah pengembangan ilmu tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan juga sistem kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam, eee, juga memiliki beberapa dasar atau landasan yang menyokong dan menjadi acuan utama dalam pembentukan materi. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam, dasar-dasar yang menjadi landasan terbentuknya kurikulum pendidikan agama Islam diantaranya ada dasar agama. Satu, ada dasar agama, di mana dalam membentuk pendidikan yang berlandaskan pada sistem yang ada pada masyarakat Islam harus berlandaskan pada falsafah tujuan dan kurikulumnya dan kurikulum pendidikan Islam meliputi beberapa hal sebagai berikut. Satu, ada akidah, ibadah, dan juga muamalah.
Yang kedua ada dasar falsafah, di mana dasar falsafah pada kurikulum akan membentuk arah dan juga tujuan dan dengan dasar filosofis pula akan membentuk kurikulum pendidikan Islam kepada kebenaran, terutama pada nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup yang diyakini akan kebenarannya. Yang ketiga ada dasar psikologis, di mana dengan dasar psikologis diharapkan pembentukan kurikulum akan berjalan sesuai dengan perkembangan peserta didik serta tahapan-tahapan yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangannya. Kurikulum pendidikan Islam hendaknya dibentuk dan dibuat sesuai dengan tahapan dan ciri-ciri perkembangan peserta didik. Misalnya harus mempertimbangkan bakat-bakat yang dimiliki intelektual, lingkungan, emosi, umur, minat, kecakapan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada dasar sosial, di mana dasar ini menjadi cermin bagi kurikulum yang berpedoman pada perkembangan masyarakat dan juga kebudayaan yang mencerminkan masyarakat Islam dan berkebudayaan Islam, baik itu dari segi pengetahuan, cara berpikir, adat, kebudayaan, ataupun kebiasaan keseharian dan terkait dengan kurikulum, hendaknya kurikulum membentuk masyarakat yang mencerminkan adab dan juga masyarakat yang berpegang teguh pada keislaman. Yang kelima ada dasar organisatoris, yaitu organisatoris ini mengacu pada perkembangan, pada pembentukan dan penyusunan bahan yang digunakan dalam pembelajaran serta penyajiannya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, dari pemaparan di atas, maka dapat kita ambil bahwa perkembangan kurikulum dalam pendidikan agama Islam ialah, eee harus memiliki dasar yang tepat dan landasan yang kuat agar terbentuknya kurikulum pendidikan dan proses pembelajaran yang tepat dan efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eee, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.